Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qa'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa pendopo alam yang saya banggakan dan saya muliakan, dan segenap teman-teman yang mengikuti pengajian di pendopo alam ini, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali guna untuk mengaji kitab-kitab salaf. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua pemirsa pendopo alam yang saya cintai. Di sini saya akan membacakan kitab kuning. Kali ini karena bulan ini adalah bulan Rajab, jadi kita selalu membaca sholawat karena ada suatu pengendikan atau ada suatu hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat di bulan Rajab maka dia akan meminum air telaga yang manisnya melebihi daripada madu dan putihnya melebihi daripada susu. Maka dari itu, para pemirsa segenap pendopo alam yang saya muliakan, kita senantiasa membaca sholawat Nabi, walaupun satu hari satu malam cuma 10 kali atau 70 kali, kita usahakan semampu kita sebagai tanda bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi sebelum saya membaca, marilah kita panjatkan dan puja dan puji syukur dulu kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan beberapa karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat mengaji bersama, melimpahkan karunia berupa kesehatan dan keimanan dan keislaman dan beberapa nikmat yang lainnya yang kalau kita menghitung tidak akan sanggup kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya pemimpin, satu-satunya figur di dunia ini yang tiada yang bisa menandingi. Dia adalah satu-satunya suri teladan bagi umat Islam dan juga umat yang lainnya dengan kejujurannya, dengan ketauhidannya, dengan kejujuran dan ketauhidannya. Kita semoga bisa walaupun sedikit meniru sunnah-sunnah beliau. Marilah kita mulai langsung, kita membacakan kisah Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu hadis wa an Mu'ad bin Jabal wa Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala lama urija semangsane den unggahake
sapa binabi Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Lailatul Mi'raj ing dalem wengine Mi'raj ila samawati maring pira-pira langit ro'a tumuli ningali sinten Kanjeng Nabi fis samai ing dalam langit al ula kang pertama ningali malaikatan ing malaikat yadkuruna kang padha zikir sapa malaikat Allah ing Allah Ta'ala alimah luhur sapa Allah mundu olakahum mundu ing dalem nalika witane ndedekake hum ing malaikat sapa Allah Gusti Ta'ala alimah luhur sapa Allah. Jadi maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan atau diangkat ke langit. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah Isra Mi'raj, kalau Isra kan perjalanan, dijalankan, ini kan Mi'raj dinaikkan. Jadi kita pun sebenarnya setiap hari kita diisrokan atau dijalankan oleh Allah. Jangan merasa diri kita bisa berjalan sendiri atau beraktivitas sendiri tanpa adanya zat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang ada di tubuh kita, kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita berjalan, hakikatnya adalah Allah yang menjalankan. Seperti kita lihat yang terjadi di zaman sekarang ini, kita lihat orang-orang yang kesehatannya berkurang, orang-orang yang duduk di kursi roda, dia tidak bisa berjalan. Jadi jangan merasa kita bisa berjalan sendiri. Tanpa kehendak Sang Pencipta atau kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan beberapa nikmatnya. Walaupun kita keadaan dalam ekonomi sedang rada sulit, tapi kita harus tetap bersyukur. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dilapangkan ekonomi kita. Kita harus selalu berdoa. Semoga dilapangkan rezeki kita. Amin, Allahumma amin. Maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit Sabtuju. Jadi langit itu adalah Sabtuju. Kita yakin kita belum sampai ke sana. Langit pertama, Rasulullah melihat malaikat yang sedang berzikir kepada Allah. Jadi malaikat itu kalau diciptakan oleh Allah Ta'ala, kalau tugasnya berzikir, ya berzikir saja terus sampai yaumil kiamah. Jadi paling sempurna adalah manusia, bisa berzikir, bisa berjalan, bisa makan. Kalau makan ya, kalau sudah diciptakan berzikir, ya berzikir terus sampai hari kiamat. Dan di dalam malaikat itu berzikir, itu ketika pertama malaikat itu diciptakan oleh Allah, dia langsung berzikir, diutuskan berzikir. Beri tugas oleh Allah untuk berzikir sampai yaumil kiamat. Itu di langit pertama Rasulullah bertemu malaikat yang sedang berzikir. Yang seterusnya wa fissaniyati lan ing dalam langit kaping pindho ro'a ningali sinten Kanjeng Nabi malaikatan ing pira-pira malaikat yarkauna kang padha rukuk sapa malaikat lillahi ta'ala maring Allah Ta'ala oleh rukuk mau mundu halaqahum ing dalem kawitane ndedekake hum ing malaikat sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala la yarfauna lan ora padha ngangkat sapa malaikat rusahum ing pira-pira sirahe malaikat. Ya. Jadi yang kedua, ketika Rasulullah SAW sampai ke langit yang kedua, beliau bertemu dengan malaikat yang sedang melaksanakan atau menjalankan ibadah rukuk. Dan para malaikat itu tidak mengangkat kepalanya. Ya seperti yang awal tadi,
di dalam melakukan tugasnya atau diperintah oleh Allah untuk berzikir atau berrukuk itu pertama kali diciptakan, dia langsung melakukan perintah itu, melaksanakan perintah itu dengan tanpa membantah. Malaikat itu adalah makhluk yang paling setia. Itu di langit sabda, Rasulullah SAW bertemu malaikat yang melakukan rukuk, dan para malaikat itu tidak mengangkat kepalanya ila yaumil qiyamah. Yang seterusnya wa fisa risatilan ing dalam langit kaping 3 iku ro'a ningali sinten Kanjeng Nabi malaikatan ing pira-pira malaikat yasjuduna kang pada sujud sapa malaikat Allah ing Gusti Ta'ala halai maluhur sapa Allah mudholakahum ing dalam kawitane dhewe sehum ing malaikat sapa Allah Gusti Allah la yarfa'una lan ora padha ngangkat sapa malaikat mau rusum ing pira-pira sire malaikat ilahina kejaba nalikane awe salam alai sing alai ing atase malaikat sapa nabiyina Gusti kita Kanjeng Nabi rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para baulan padha ngangkat sapa malaikat rusum ing pira-pira sirai malaikat warajulan padha balesi sapa malaikat salamun nabi salaman nabi ing salame Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Sumayas juduna tumli pada sujud sapa malaikat sanian ing dalam kaping 7 ila yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Jadi ketika Rasulullah sampai di langit sabtiga, beliau bertemu dengan malaikat yang sedang bersujud, dan para malaikat itu tidak mengangkatkan kepalanya. Lah ketika Rasulullah SAW di langit yang ketiga, dia memberi salam kepada malaikat yang sedang bersujud, maka semua malaikat itu mengangkat kepalanya dan membalas salamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dia menjawab salamnya, dia melakukan sujud lagi ila yaumil qiyamah. Wa fi rabiatilan ing dalem langit kang kaping 4 iku ro'an ningali sinten Kanjeng Nabi malaikatan ing pira-pira malaikat ya tasyahaduna kang pada tasyahud sapa malaikat. Jadi yang langit keempat Kanjeng Nabi melihat malaikat yang sedang tasyahud. Yaitu tasyahud itu kan ketika kita sholat sudah 2 rakaat seperti itu tasyahudnya itu. Tahiyat lah. Wa bila misatilan ing dalam langit kaping 5 qur'an ningali seneng Kanjeng Nabi malaikatan ing pira-pira malaikat musabihina kang padha maca tasbih sapa malaikat. Jadi padha wiridan ngapa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Dalam langit yang 5 Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat yang sedang bertasbih. Wa bisa biatila wa bisa disatilan ing dalam langit kang kaping 6 iku ro'an ningali sinten Kanjeng Nabi malaikatan ing pira-pira malaikat mukabirina kang pada takbir sapa malaikat wa muhilina lan pada tahlil sinten apa wa muhilina lan padha maca tahlil sapa malaikat. Jadi ketika Rasulullah SAW di langit yang ke-6, dia bertemu dengan malaikat yang sedang membaca takbir dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. La ilaha illallah itu membaca itu sampai hari kiamat. Wa bisa biatilan ing dalam langit kang nomor 7 ro'an ningali sinten Kanjeng Nabi malaikatan ing pira-pira malaikat musallimina kang padha uluk salam sinten malaikat mundhu lagi
ing dalem kawitane dadekake ing malaikat sapa wa Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa ma tumlinejo apa kalbu Nabi ke manahipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utai keselamatan, as-salatu utai rahmat takzim, wassalamu lan keselamatan. Wastahalan kepingin sinten Kanjeng Nabi ayakuna yen ta ana iku lahu kedue Kanjeng Nabi wali umat hilan kedue umat Kanjeng Nabi hadil ibadati ing ikilah pira-pira ibadah kullaha ya sakabehane ibadat. Wa mongko aweh reti sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala mau ing sejane Kanjeng Nabi. Wastaba kaulan brontone Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa jama'a mongko ngumpulake sapa Allah ibadata malaikat samawati ing ibadah pira-pira malaikat ing dalam langit asab ikang pitu wa akramalan mulyake sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah alaihi salatu wassalam biha kelawan ibadat wa qala lan nika sapa nabi man utai sapa-sapane wong iku ada lamun nekani sapa wong utawa nglakoni sapa wong as-sholawata ing pira-pira salat al-khamsa kang 5 nala mongko meroleh sapa wong ibadah malaikati ing ibadah pira-pira malaikat as-samawati ibadah malaikat samawati ing ibadah malaikat kang ana ing dalam langit asab ikang pitu. Jadi ketika Rasulullah SAW dari langit pertama sampai ke yang 7, maka beliau merasa hatinya itu ingin atau punya rasa bahwa jika aku dan umatku bisa beribadah atau mendapatkan pahalanya ibadahnya malaikat, bisa melakukan ibadahnya seperti malaikat yang ada di langit, itu dalam hatinya Rasulullah SAW begitu. Maka Allah mengetahui akan isi hatinya Rasulullah SAW. Maka Allah mengumpulkan atau memuliakan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allah memuliakan Nabi kita dan memuliakannya, maka seluruh ibadahnya para malaikat atau semua malaikat yang ada di langit Sabtu itu, jika kita untuk bisa dimiliki oleh umatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjalankan sholat 5 kali, maka dia akan memperoleh ibadahnya para malaikat yang beribadah di langit Sabtu 7. Jadi kalau kita melakukan ibadah sholat 5 kali, maka kita akan memperoleh pahalanya seperti ibadahnya malaikat yang berada di langit Sabtu 7. Begitulah kiranya cerita mengenai Isra Mi'raj dengan ringkas. Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari langit yang pertama sampai yang ke-7. Dia diperlihatkan atau diberi oleh Allah untuk bisa melihat malaikat di langit yang pertama sampai yang ke-7. Dia melihat para malaikat sedang beribadah. Maka dengan ibadahnya malaikat itu, Rasulullah SAW punya keinginan untuk bisa melakukan ibadahnya seperti malaikat yang ada di langit Sabtu 7. Maka Rasulullah dalam hati ada niat, maka Allah langsung mengetahuinya. Maka Allah memuliakan Nabi kita dan memberi pahalanya. Jika ada orang yang melaksanakan sholat fardu 5 kali, maka dia akan memperoleh pahalanya seperti pahalanya para malaikat yang beribadah di langit Sabtu 7. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga para pemirsa di Pendopo Alam ini dapat memahaminya. Saya kira ini kan dipahami bisa. Pokoknya intinya kita mengaji dengan niat yang ikhlas. Semoga kita dipahamkan oleh Allah Ta'ala dan senantiasa di bulan yang penuh barokah ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa balina fi Ramadhana. Semoga kita diberkati, selalu mendapat barokah dari Allah, dan kita selalu diberikan paham oleh Allah untuk mengaji ilmu-ilmu agama dengan niat yang ikhlas. Dan semoga semua pemirsa di Pendopo Alam ini mendapatkan kemudahan di dalam mencari nafkah, diberikan oleh Allah kelancaran usaha, diberi keselamatan, diberi kesehatan. Akhirnya kita semua bisa selamat di dunia ini hingga akhirat nanti. Dari saya, apabila ada perkataan yang kurang pas atau kurang lancar dalam berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.